Halo guys, ketemu lagi bareng kita Topi Tupi, tempat kalian bisa cerita tentang hal apapun tanpa perlu takut dihakimin. Dan hari ini kita di tempat biasa di sekitaran GPK, kita nyari stranger yang mau berbagi cerita. Langsung aja kita kenalan ya. Kenalan, namanya siapa kak? Vera, Kak. Vera. Ya. Nama aku nggak ditanya kak. Kak, siapa namanya, Kak? Aku Bimas, aku Bimas. Salam kenal, Kak Oke, Bimas. Kak Vera, thank you waktunya mau ngobrol bareng sama kita ya. Sebelumnya pernah nggak Kak Vera eh, ketemu teman-teman yang bikin konten kayak gini, tiba-tiba diajakin bikin konten kayak gini, pernah nggak sih? Ini pertama kalinya, jadi tadi agak kaget, tapi setelah ngobrol, oke boleh juga. Kita nggak serem kan ya? Enggak, seru-seru. Tapi Kak, kayaknya kan Kak Vera ini kan masih muda banget ya. Mhm. Usia di bawah 25 betul? Pas banget 25, masa quarter life crisis tuh. Oh iya, ini 25. Pas banget 25. Kapan ulang tahun emang? Baru 28 April kemarin. Wow, happy birthday ya. Thank you, Kak. Kadonya banyak nggak? Ah, kadonya kerjaan baru deh. Wow, Kadonya kerjaan baru. kerjaan baru. Oh, tapi sorry, ini kan asli Jakarta apa enggak sih Kak? Enggak, Kak, aku dari Sumatera Utara. Di Pembangkasundutan, cuman dulu sempat tinggal sih di Medan 7 tahun. Medan, berarti Batak ya? Batak. Wow. Udah berapa lama Kak di Jakarta ini merantau? Di Jakarta 3 tahun kan dari 2023. 2023. Belum Iya, lama dong. iya masih baru banget. 3 tahun. Gimana rasanya? Jakarta ya. Hmm. Em, ada sisi senangnya, ada Oke. sisi sedihnya. Si senang sedih. Sisi senangnya enak aja gitu berpetualang, kayak jumpa banyak orang dari berbagai Hmm. suku, terus dengan pekerjaan, dengan sistem yang ada di sini gitu beda aja sih dengan yang uh, di kota lain kayak di Medan sebelumnya. Sedihnya ya karena merantau kan berarti jauh dari keluarga ya, Kak. Pasti. Terus kalau saya sendiri kan sebelumnya 7 tahun di Medan, teman-teman saya banyak di sana. Pas ke Jakarta sedikit banget gitu teman yang bisa kontekan secara langsung, paling cuma satu dua orang yang teman Oke. dekat gitu loh. Berarti benar-benar di perantauan ini nggak ada keluarga. Keluarga Dekat. ada, cuman gak di Jakarta tapi di Tangerang. Oke. Itu kan juga nggak bisa jumpa Oke. sering ya. Berarti mandiri ya? Dibilang mandiri, mandiri sambil nangis, Kak. Tapi itu normal kok. Normal. Yang penting bisa bangkit lagi Kak, itu jauh lebih Ya, penting. betul, harus bangkit. Pasti Harus lah, bangkit. apalagi masih muda juga kan. Masih muda, kalau kata Chef Renata ya, aku pernah lihat di sosial media, kalau masih muda hajar aja. Jadi yaudah aku pegang itu aja. Itu role model kamu kan? Enggak juga sih. Cuman seneng aja apa yang Serang diomongin. aja. Tapi di Jakarta ini kamu kegiatannya apa? Kerja di bidang apa sih kalau boleh tahu? Aku kerja di bidang pendidikan. Pendidikan? Iya, di perusahaan sebelumnya juga bidang pendidikan, yang sekarang juga bidang pendidikan. Ngajar atau Belum ngajar. apa sorry? Belum nggak ngajar. Oh, bukan Belum ngajar. mengajar. Belum mengajar. Ya mana tahu nanti saya bisa S2 ya kan, Kak. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Iya. Doain ya. Oh, berarti ada planning untuk S2. Pengen banget. Kalau S1-nya kemarin apa, Kak? S1-nya psikologi, Kak. S1 psikologi. Iya, S2-nya pengennya sih juga sama ya, Psikologi psikologi. lagi. Iya, Biar lebih pro ya. biar lebih pro, betul. Biar bisa buka praktek. Tapi kerjaan kamu ini sesuai nggak sih sama background pendidikan kamu, Kak? Sesuai banget karena di psikologi kan kita punya konsentrasi namanya psikologi pendidikan. Oke. Jadi ketika ditempatin di pendidikan, let's say sekolah, universitas, itu sesuai banget bidangnya. Ada yang bagian konseling, ada bagian student supportnya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, kenapa akhirnya milih psikologi, Kak? eh Kenapa alasan memilih psikologi? Awalnya psikologi itu sama sekali nggak ada di pilihan Pilihanmu. aku. Oke. Pilihan aku waktu itu teknik sama FKM pertanian. IPA banget kan. Oke. Psikologi tuh kayak opsi iseng sih jadi jatuhnya. Cuman pas belajar psikologi tuh Seru. serunya tuh karena sambil mengenal diri sendiri ya. Nah, Kalau kita mahasiswa psikologi bilang dulu sambil berbuat jalan, Kak. terus sambil berbuat jalan itu Iya, ya. sambil berbuat jalan. Berarti so far walaupun ya memang bukan jadi pilihan utama, Iya, nggak nyesel kan ya? enggak, sama Nggak. sekali nggak nyesal. Apalagi kerjanya juga relate juga ya. Betul, relate banget. Dan planningnya juga S2. Pengen banget S2 Tahun psikologi. ini tahun depan. eh untuk start persiapan sih sekarang lagi mulai start persiapan kayak ambil kursus. Cuman Oke. kalau untuk
pengennya mulai kapan, kayaknya 2 atau 3 tahun lagi 2 deh. tahun atau 3 tahun? Mau ngumpulin Memang tipikal. tabungan dulu, biaya dulu. Tidak ingin dibiayai lagi oleh Oh orang tua. jangan dong, apalagi udah mandiri, udah gede loh. Iya, makanya. Udah belajar survive di Jakarta kan ya. Betul. Tapi Kak, ini kan di Jakarta kan jatuhnya belum lama ya. Berapa sih? 3 tahun 3 ya. tahun. 3 tahun. Ini pertama kali merantau atau sebelumnya pernah di kota lain Kak? Mungkin kuliahnya di kota lain Kak? Atau Iya, pertama kali merantau itu ke Medan dari SMA sama kuliah. Terus kerja ke Jakarta. kerja di Jakarta berarti ini benar-benar pertama kali? Pertama kali kerja di Jakarta. Pertama kali kerja di Jakarta? Iya. Nggak kapok kan? Kapok. Mungkin kayaknya tahun pertama eh, sakit sih. Sakitnya tuh kayak wow, seperti ini ya Jakarta. Kayak kaget gitu loh, Kak. Tapi setelah dijalani ternyata bisa gitu. Jadi ya siapapun yang mau datang ke Jakarta, kalau untuk yang masih muda-muda kayak aku, sangat bagus sih untuk punya petualangan yang seru. Woi, dengerin tuh, jangan manja ya berarti ya? Gak boleh manja di zaman sekarang, apalagi Gen Z. Gitu. Wis. Tapi berarti benar ya, kan ada dulu tuh ada stigma yang namanya ibu kota itu keras, ibu kota itu kejam. Kalau lu sendiri dengan ya 3 tahun lu di Jakarta, segala macam tantangannya segala macam, setuju nggak sih dengan statement itu atau gimana pandangan Kak Vera sendiri? Kayaknya keras tuh bukan di orangnya ya Kak, tapi kayak sistemnya yang membuat kita tuh harus mengikuti prosedur, harus disiplin. Dan memang di sini sistem kerjanya kan harus cepat, nggak boleh lambat-lambat gitu. Which is itu kan menurut aku bagus ya untuk buat kita produktif, tapi nggak bisa disalahin juga sih, nggak boleh toxic produktif. Nggak boleh toxic produktif ya. Iya. Keren. Tapi Kak, kalau Kakak sendiri nih di segala macam kesibukan di perantauan kan pasti ya kerja iya, terus ya banyak lah ya yang dikerjain pasti. Terus kamu sendiri punya nggak sih hobi yang buat nge-recharge itu kan kayaknya penting juga ya, apalagi anak psikolog itu kan pasti ya itu jadi Iya, hal iya, yang iya. penting juga kan. Apa sih hobinya Kak? Kalau soal hobi, mostly aku baca buku sama nulis buku. Tapi kalau ditanya nulis buku apa, baca buku apa, aku akan dengan senang menjawab buku fiksi. Buku fiksi. Yes. Kenapa fiksi? Let's say kita baca novel ya Kak, kita tuh jadi berimajinasi, menghayal gitu. Kita masuk sebuah dunia yang sebenarnya sama aja sih dengan dunia nyata tentang cerita-cerita. Mungkin di novel ini menceritakan tentang seorang pekerja lah gitu di Jakarta juga, stresnya juga. Cuman kita kan nggak real di sana, jadi otak kita tuh bisa rilis sebenarnya ketika baca novel. Visualisasikan segala macam. Ya, Oke. Fiksi ya. fiksi. Nah, Kak, kan aku tuh sebenarnya nggak suka baca. Why Kak? Nah, itu dia. Itu yang belum ketemu. Why? Oke. Itu juga pertanyaan. Karena kan juga sebenarnya kan kamu juga hobi, terus apalagi psikolog juga kan. Psikologi, Bisa belum ngebongkar psikolog. Psikologi. Oke. Bisa ngebongkar ya. Kira-kira kan apa sih? Gue pengen baca, cuman kayaknya buat ke arah situ tuh kayaknya berat banget. Padahal kita tahu kok buat ngebaca itu penting, banyak manfaatnya segala macam. Tapi kok rasanya berat banget. Selain harus ngilangin rasa malas apa? Oke, kalau ngebaca kita kayaknya perlu kalau kita ngebaca kan artinya semakin kita sering membaca semakin banyak yang kita nggak tahu. Menurut aku pribadi, karena semakin banyak buku yang kamu baca, ternyata semakin banyak hal yang kamu pelajari, tapi semakin banyak hal yang ternyata kamu belum ketahui gitu. Kalau kita nggak bisa menjelajahi dunia dengan biaya yang terbatas dan lain sebagainya, ya udah kita bisa menjelajahi dari buku gitu Kak. Mindsetnya berarti ya? Iya, butuh mindset sih untuk bisa baca. Sebenarnya aku juga nggak rajin-rajin banget membaca, cuman selalu mengusahakan Rendah ya? aku harus baca sesuatu gitu. Oh sampai kayak gitu? Iya. Dan sampai jadi hobi ya? Jadi hobi iya, jadi rutinitas juga iya. Jadi komersil juga nggak? Komersil puji Tuhan ya. Ngebacanya? Apa atau nulisnya kali ya? Menulis aja yang dari komersil. Nulisnya jadi komersil? Iya. Oh wow, udah berapa lama nulis? Kalau untuk baru terbitin buku sih sebenarnya di 2002 atau 2004 ya? 2022 pas lulus kuliah. Oh. Baru itu pertama kali terbit. Ya itu makin seru lagi ya? Makin seru, tapi tetap ada aja tantangannya kalau
nulis buku sampai terbit gitu. Ada tantangannya juga. Walaupun itu jadi hobi ya, tetap ada tantangan. Iya, walaupun itu jadi hobi. Hobi Makanya baca, nulis juga iya, bahkan iya, masuk ke komersil juga. iya, Udah diterbitin berarti ya? udah diterbitin Kak. Udah berapa buku? Baru satu buku, Baru satu. baru satu yang terbit. Karena bisa satu kan dua. Nanti deh yang kedua. Tapi amin Belum ya. siap. Oh, belum siap. Iya. Oke. Jadi kalau dibilang ngomongin soal ya walaupun kita hobi, kita seneng lakuinnya segala macam, ada duitnya juga. Ada Kendalanya apa sih Kak buat jadi kayak kakak ini, jadi seorang penulis? Kendalanya, kalau penulis itu kan, ini menurut pengalamanku pribadi ya Kak, untuk bisa, apalagi nulis fiksi novel gitu, eh, harus punya waktu yang, momen yang tepat untuk bisa merealisasikan imajinasi yang dalam kepala ini tertuang jadi suatu tulisan yang kalau bisa menghibur pembacanya gitu. Nah, untuk mendapat momen yang tepat itu kan artinya kita lagi punya mood yang gimana nih? Mood yang oke enggak, yang lagi burn out, capek dan lain sebagainya gitu. Itu juga Karena jadi kendala iya, ya buat karena para kalau kita penulis. lagi kayak, kalau aku pribadi kalau moodku lagi nggak bagus, lagi burn out, yang aku tulis justru Jadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan cerita ya, lebih ke journaling ya jatuhnya nanti. Lebih ke curhat gitu. dan itu benar-benar real ngaruh ke situ Kak ya. Iya, ngaruh. Oke. Terus kalau kalau kamu sendiri buat ya kan hobinya baca, terus buat ngebalikin moodnya selain baca, karena kan kalau ngebaca sama nulis itu kan masih Tentu berhubungan ya. dengan makan, Kak. Apa? Makan. Makan. Iya. Hobi kulineran. Enggak sih, tapi suka makan. Oh, suka makan. Iya. Apa makanan favoritnya? Kalau di Jakarta ya. Udah nemuin belum tempat yang jadi tempat ya ini favorit banget? Enggak ada sih. Belum. Belum ada. Belum explore mungkin. Iya, kayaknya belum deh. Wah. Cuman Selama 3 tahun belum explore ya? gak banyak ekspor kulineran, tapi kalau diajak makan ke sana ke sini mau gitu. Oh, gas aja tipikalnya. Iya, bukan yang kayak suka banget sama sesuatu Oke. makanan ini gitu, enggak. Oke, tapi seru banget ngobrol sama Kak Vera ya. Banyak Iya, banget sama Kak Dimas insight-insight. juga. Masa sih? Makasih. Ya. Tapi banyak insight positif. Tapi boleh dong Kak kasih insight ke teman-teman yang nantinya bakal nonton. Pasti kan banyak ya teman-teman yang mungkin seumuran sama Kakak, masih muda, tapi masih ya pikirannya negatif dan segala macam, pengen berkembang tapi actionnya masih kurang. Oke. Coba dong kasih insight ke teman-teman. Kamu kan keren banget soalnya. Oke, buat teman-teman aku yang masih muda, kalau kamu ada rencana moving to Jakarta, which is itu untuk kerja, kuliah, atau apapun, jangan ragu untuk mulai. Karena kalau kamu nggak mulai dari sekarang, kapan lagi semuanya akan jadi penyesalan di masa mendatang gitu ya. Kalau kamu dengar orang-orang bilang Jakarta tuh keras dan lain sebagainya, pendapat-pendapat negatif, kamu nggak usah khawatir karena kamu yang akan menjalaninya gitu. Jadi try first and you can feel it. Nah tuh dengerin ya. Dengerin apa yang dia bilang. Karena ya itu banyak banget hal yang bagus. Jangan lupa tonton sampai selesai juga. Dan Kak Vera, thank you so much mau luangin waktu ke teman-teman Top B2B dan mau sharing ke penonton kita. Tapi kalau boleh ada feedback ke kita Kak. Ini kan pertama kali ketemu sama teman-teman Top B2B ya. Iya, iya. Buat teman-teman yang stranger yang mungkin nantinya bakal ketemu Top B2B, buat tiba-tiba diajak ngobrol gitu, gimana menurut kamu Kak? Jangan ragu untuk sapa balik. Maksud, jangan ragu untuk sapa balik ya. Iya, kan nggak apa-apa untuk mulai ngobrol. Oke. Iya. Tapi Kak, sekali lagi thank you so much, dan video kita ini nantinya bakal ditayangkan di YouTube kita, TikTok, termasuk Facebook, it's okay ya? It's okay. Oke guys, sekian obrolan kita sama Kak Vera. Jangan lupa tonton video-video kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, sama komen juga ya. Bye guys, thank you. Sukses.